11 tipe orang yang sebaiknya dihindari. Berteman dengan mereka bisa sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup kita. Bayangkan saja, kesuksesan yang seharusnya mudah diraih bisa terhambat hanya karena pergaulan dengan tipe orang seperti yang akan saya jelaskan. Oke, pertama, orang yang suka gosip dan drama. Alih-alih mendapatkan dukungan dari lingkungan pertemanan, seringkali kita malah dihadapkan pada orang-orang yang suka menyebarkan gosip dan juga drama. Waktu berharga kita terbuang hanya untuk mendengarkan mereka yang mengomentari kejelekan orang lain. Orang-orang seperti ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan juga bisa menjadi bahan obrolan dan diomongin ke orang lain juga. Bisa jadi kan? Bayangkan, kamu memiliki seorang teman dekat yang selalu ingin tahu segala hal tentang kehidupan pribadi kamu. Setiap kali kamu bertemu dengannya, dia terus menceritakan kabar terbaru tentang teman-teman sekitar, tetangga, atau bahkan keluarga kamu sendiri. Kamu merasa tidak nyaman dan tidak suka mendengar informasi pribadi yang seharusnya tidak perlu diketahui. Padahal, kamu tahu banget nih, bahwa sebenarnya temanmu ini tidak lebih baik dari yang digunjingkan. Sebuah ironi. Nah, dalam situasi seperti ini, berteman dengan orang yang suka gosip dan drama dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan kita. Mereka tidak hanya menghabiskan waktu kita dengan cerita-cerita yang tidak bermanfaat, tetapi juga dapat menyebabkan pertikaian, ketidaknyamanan, dan kerusakan hubungan pertemanan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghindari pergaulan dengan tipe orang ini dan menjaga lingkungan sosial yang positif dan tentu saling support. Kedua, orang yang tidak mendukung. Ketika kita memiliki impian dan membuat rencana matang, tentu kita mengharapkan dukungan dan masukan dari teman-teman kita. Namun, terkadang yang kita dapatkan bukanlah dukungan dan saran yang membangun, melainkan omongan negatif yang membuat kita pesimis dan meragukan kemampuan diri sendiri. Mereka bisa menjadi hambatan dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Misalnya, saat kita berbagi ide bisnis yang menurut kita sangat menarik dan berpotensi, tetapi orang yang tidak mendukung justru meremehkan dan meragukan kemampuan kita untuk merealisasikannya. Mereka mungkin berkomentar bahwa bisnis tersebut tidak akan berhasil atau menganggap ide tersebut tidak realistis. Bisa juga terjadi ketika berusaha meningkatkan keterampilan atau mengejar passion kita. Orang jenis ini tidak memberi kritikan, akan tetapi melontarkan nyinyiran. Mereka dengan secara tidak sadar mencoba menjatuhkan semangat kita dengan berkomentar negatif atau menekankan kelemahan kita tanpa memberikan saran yang konstruktif. Ketiga, orang yang menganggap uang tidak penting. Bagi beberapa orang yang memiliki keuangan berlebih, mungkin mereka bisa mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya. Namun, bagi kebanyakan dari kita yang masih berjuang untuk mencapai kestabilan finansial, menganggap uang tidak penting adalah pemikiran yang salah. Uang adalah alat yang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan kebahagiaan. Kamu bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, membayar tagihan, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Namun ketika kamu harus membayar semuanya dan tidak memiliki uang, yang ada kamu bakalan stres. Ya kan? Oke, selain itu, menganggap uang tidak penting juga dapat mempengaruhi sikap dan kebiasaan kita terhadap keuangan. Jika kita tidak menghargai nilai uang, kita cenderung mengabaikan keuangan pribadi kita, seperti pengeluaran yang tidak terencana atau berlebihan. Ini tentu bisa berdampak negatif pada stabilitas keuangan kita. Bahkan, menyebabkan masalah seperti hutang yang menumpuk atau kesulitan dalam mencapai tujuan hidup kita. Menganggap uang tidak penting mungkin membuat kita enggan menyisihkan dan berinvestasi untuk keperluan seperti pendidikan, dana pensiun, atau merencanakan impian dan tujuan jangka panjang. Akibatnya, kita mungkin menemui kesulitan di kemudian hari ketika menghadapi kebutuhan finansial yang lebih besar atau menginginkan stabilitas ekonomi untuk masa depan. Meskipun uang bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup, menganggap uang tidak penting dalam kehidupan sehari-hari dapat membawa dampak negatif pada stabilitas finansial dan kesejahteraan kita.
Nah, menghargai nilai uang dan memiliki pemahaman yang sehat tentang keuangan pribadi dapat membantu kita mencapai kestabilan finansial dan membangun masa depan yang lebih baik. Oke, lanjut keempat. Orang yang tidak menghargai waktu dan dedikasi pertemanan. Orang yang tidak menghargai waktu dan dedikasi pertemanan adalah salah satu tipe orang yang sebaiknya dihindari. Mereka cenderung tidak memperdulikan waktu kita dan tidak menghormati usaha yang kita curahkan dalam menjalin hubungan pertemanan. Ada teman yang selalu terlambat saat ada janji atau pertemuan. Meskipun sudah disepakati waktu yang jelas, mereka tidak menghargai waktu kita dan sering membuat kita menunggu dengan sia-sia. Beberapa orang memiliki kebiasaan membatalkan rencana secara mendadak tanpa alasan yang jelas, atau seringkali dengan alasan yang sepele. Mereka tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap waktu dan persiapan yang telah kita lakukan. Ada juga teman yang sulit dihubungi atau seringkali mengabaikan pesan, bahkan telepon dari kita. Mereka tidak memberikan respon yang tepat waktu, bahkan terkadang tidak merespon sama sekali. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap komunikasi dan dedikasi dalam menjaga hubungan pertemanan. Tentu, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita akan bertemu dengan orang-orang yang menyepelekan waktu kita. Dan penting untuk mengenali tipe-tipe orang seperti ini dan memilih teman yang dapat menghargai waktu kita, serta saling mendukung dalam menjalin hubungan pertemanan yang sehat dan juga positif. Yang kelima, orang yang psikopat dan sosiopat. Orang-orang dengan sifat psikopat dan sosiopat sangat tidak sehat untuk dijadikan teman. Mereka mungkin terlihat menyenangkan di permukaan, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki empati dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mereka cenderung memanfaatkan orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi emosi orang lain demi kepentingan pribadi mereka. Misalnya, mereka mungkin dengan sengaja mengejek atau menyakiti perasaan seseorang hanya untuk mendapatkan kepuasan mereka sendiri. Orang ini tidak mampu merasakan atau memahami perasaan orang lain. Mereka juga tidak peduli dengan penderitaan atau kesulitan orang lain dan tidak mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka yang berdampak negatif. Mungkin mereka memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri dan tidak merasa bersalah atau menyesal atas tindakan mereka yang menyakiti orang lain. Penting untuk diingat bahwa perilaku ini bervariasi dari setiap individu. Bukan berarti setiap orang dengan karakteristik seperti tersebut pasti memiliki gangguan psikopat atau sosiopat. Namun, mengenali tanda-tanda ini dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan dan keamanan hubungan sosial kita. Oke, keenam, orang yang suka mengeluh. Mengeluh adalah sikap yang tidak produktif dan hanya akan menyebarkan energi negatif kepada orang lain. Berteman dengan orang yang suka mengeluh hanya akan membuat suasana hati kita turut merasa terganggu dan tidak nyaman. Nah, dalam lingkungan persahabatan, kita bisa memiliki teman yang selalu mengeluh tentang kehidupan mereka. Mereka mungkin mengeluh tentang pekerjaan, hubungan asmara, atau masalah pribadi. Nah, mendengarkan keluhan yang terus-menerus dari teman ini bisa membuat kita merasa terbebani dan menguras energi positif kita. Mengeluh adalah kebiasaan yang tidak sehat dan dapat merusak suasana hati kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Sebaiknya, kita berusaha untuk menghindari mengeluh dan fokus pada solusi serta hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketujuh, orang yang selalu bersikap negatif. Orang yang selalu melihat segala hal dari sisi negatifnya bisa sangat mempengaruhi pola pikir dan emosi kita loh. Mereka cenderung meragukan kemampuan diri sendiri dan orang lain, sehingga energi positif kita bisa terkuras. Ketika kita meraih prestasi atau mencapai tujuan yang kita inginkan, teman yang selalu bersikap negatif bisa menghilangkan kegembiraan kita dengan komentar seperti, "Mungkin itu hanya keberuntunganmu semata, tidak akan bertahan lama." Ketika kita mengalami kegagalan atau kesulitan dalam hidup, teman yang selalu bersikap negatif akan memperkuat pikiran negatif kita. Mereka mungkin berkata, "Ya, memang hidup ini sulit, kamu tidak beruntung." Perhatikan bahwa kehadiran teman yang selalu bersikap negatif dapat merusak semangat dan keyakinan diri kita. Mereka dapat menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih teman yang positif, mendukung dan memberikan inspirasi bagi kita. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif dan membangun kehidupan yang lebih baik. Oke, kedelapan, orang yang selalu pesimis.
Berteman dengan orang yang selalu pesimis dapat merusak semangat dan keyakinan kita. Mereka seringkali meragukan setiap usaha dan kemungkinan keberhasilan. Untuk menjaga motivasi diri sendiri, sebaiknya kita menghindari pergaulan dengan tipe orang yang selalu pesimis ini. Di tempat kerja, ketika ada proyek baru yang menantang, orang yang selalu pesimis akan langsung menyatakan keraguan mereka. Mereka akan berkata, "Saya rasa ini tidak akan berhasil, terlalu sulit dan banyak risiko terlibat di dalamnya." Mereka tidak melihat peluang atau potensi keberhasilan, sehingga dampaknya bisa membuat semangat tim menjadi surut. Jadi, orang yang selalu pesimis memiliki pengaruh negatif dalam kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung meragukan diri sendiri dan orang lain, serta membuat suasana hati menjadi terganggu. Tentu penting bagi kita untuk menghindari pergaulan dengan tipe orang seperti ini, agar tetap memiliki semangat, keyakinan, dan kemampuan untuk melihat sisi positif dalam setiap situasi. Kesembilan, orang yang tidak jujur. Kejujuran adalah pondasi dalam menjalin hubungan yang sehat dan saling percaya. Namun, ada orang-orang yang cenderung tidak jujur dalam perkataan dan tindakan mereka. Mereka seringkali berbohong, menyembunyikan fakta, atau mengelak dari tanggung jawab mereka. Dalam lingkungan kerja, memiliki rekan kerja yang tidak jujur dapat mengganggu kinerja tim. Misalnya, ada anggota tim yang tidak jujur dalam melaporkan progres pekerjaannya. Mereka mungkin akan mengeklaim telah menyelesaikan tugas tertentu, padahal sebenarnya belum. Hal ini dapat merugikan tim secara keseluruhan, karena pekerjaan yang harus diselesaikan bersama menjadi terhambat akibat kurangnya kejujuran. Menghadapi orang yang tidak jujur dapat menjadi tantangan, tetapi penting bagi kita untuk tetap berpegang pada prinsip kejujuran. Dalam menjalin pertemanan, pilihlah orang-orang yang dapat dipercaya dan memiliki integritas. Kejujuran adalah kualitas penting yang perlu kita perhatikan dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati di sekitar kita. Yang ke-10, orang yang manipulatif. Orang yang cenderung manipulatif akan memanfaatkan kita untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka akan menggunakan trik dan intrik untuk mengendalikan situasi dan memanipulasi orang lain. Berteman dengan orang seperti ini hanya akan membawa masalah. Dalam hubungan asmara, terkadang ada orang yang cenderung manipulatif untuk memanipulasi pasangan mereka. Mereka mungkin menggunakan rayuan palsu, memanfaatkan emosi pasangan, atau bahkan melakukan tindakan manipulatif yang lebih ekstrim, seperti gaslighting atau mempermainkan kesehatan mental pasangan. Ada juga orang-orang yang menggunakan manipulasi dalam hubungan pertemanan. Mereka mungkin berusaha memanipulasi teman-teman mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti meminta bantuan tanpa mau kembali membantu. Memanipulasi teman-teman agar melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, atau memanfaatkan rasa simpati teman-teman mereka untuk kepentingan pribadi. Nah, orang yang manipulatif dapat menggunakan strategi manipulasi untuk memperoleh pengaruh dan kekuasaan. Mereka mungkin memanipulasi pandangan dan pendapat anggota kelompok, mempengaruhi keputusan kelompok untuk keuntungan mereka sendiri, atau bahkan menggunakan taktik intimidasi atau pemerasan untuk mengendalikan orang lain. Wow! Menghindari orang yang manipulatif penting untuk melindungi diri kita sendiri dan menjaga kesehatan hubungan sosial kita. Dalam menjalin hubungan yang sehat dan saling percaya, penting untuk memilih teman-teman yang jujur, tulus, dan tentu tidak manipulasi orang lain demi kepentingan pribadi. Oke, yang ke-11, orang yang suka komplain dan menyanggah. Orang yang suka komplain dan menyanggah adalah tipe orang yang seringkali menemukan alasan untuk mengeluh dan menentang setiap solusi yang diberikan. Mereka tidak puas dengan apapun dan cenderung mencari kesalahan dalam setiap situasi. Dalam percakapan sehari-hari, kita mungkin bertemu dengan orang yang selalu menentang ide atau saran yang kita berikan. Meskipun kita memberikan solusi atau nasihat yang baik, mereka akan mencari pembenaran atas tindakan atau pendapat mereka sendiri. Tentu, sikap mereka yang menyanggah tanpa alasan yang kuat dapat menghambat diskusi yang sehat dan membangun. Oke, dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, kita perlu menyadari pentingnya memilih pergaulan yang tepat. Melalui pemahaman terhadap 11 tipe orang yang sebaiknya dihindari dalam pertemanan, kita dapat menciptakan lingkungan pertemanan yang positif, mendukung dan membantu kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Pilihlah pergaulan yang tepat akan mempengaruhi secara positif perkembangan dan pencapaian kita dalam hidup. Coba share mengenai pengalaman kamu tentang pertemanan. Kira-kira pertemanan seperti apa yang perlu dihindari lagi? Tulis di kolom komentar ya.
Sampai berjumpa di video perspektif selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.